Hai semua, balik lagi bersama saya, Sastriani. Kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan ke kalian tentang Microsoft Word. Di sini saya menggunakan Word tahun 2016, jadi yang sudah terupdate ya. Dan selanjutnya, kalau tentang Microsoft Word ini pasti kalian udah nggak asing lagi kan dengan Microsoft Word gitu. Jadi saya akan memperkenalkan sedikit aja dari tampilan Microsoft Word. Pastinya kalian udah menginstal ataupun udah punya Microsoft Word di laptop kalian. Pastinya kan setiap laptop udah ada aplikasi bawaan dari laptop itu sendiri. Langsung saja saya buka. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini tampilan dari Microsoft Word 2016. Nah, di sini adalah Word yang sudah saya buat. Dan ini merupakan bentuk pilihan yang akan kalian buat nantinya, entah itu berupa ini kayak contoh resume ataupun CV gitu. Terus ada juga yang lainnya kayak essential resume seperti itu ya. Nah, kalau saya nanti akan saya coba yang kosong ya, agar memudahkan kita semua untuk sama-sama belajar dari tampilan-tampilan yang ada di Microsoft Word ini sendiri. Nah, saya buka. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, untuk kalian yang pemula ataupun yang baru belajar tentang apa itu Microsoft Word, kalian perlu tahu apa aja yang ada pada Microsoft Word. Seperti yang saya tampilkan ini merupakan toolbar ataupun file menu atau perintah yang ada pada Microsoft Word. Seperti ada file. Nah, di file ini kita dapat menyimpan ataupun print. Misalkan kalau yang laptop udah disambungkan ke printer, itu kita bisa print dari sini. Terus itu ada home. Nah, tampilan home-nya itu kan ada pengaturan besar kecilnya huruf. Terus juga ada pengaturan jenis font, ada pengaturan bold, ada juga italic dan underline. Nah, bold ini gunanya untuk memblok ukuran huruf, dan ini adalah untuk memberi garis miring. Dan yang ini underline berguna untuk menggarisbawahi word ataupun hurufnya, atau kata juga bisa. Nah, yang di sini merupakan kita bisa memberi warna pada huruf ataupun kata ya, yang kita buat sama juga seperti ini. Dan di sini merupakan pengaturan dari kalimat ataupun huruf yang kita buat. Nantinya bisa dalam bentuk normal, no spacing, heading 2. Nah, biasanya ini kita gunakan pada saat kita sedang membuat proposal ataupun makalah ataupun tugas-tugas skripsi dan yang lainnya. Karena kalau kita membuat kalimat itu kan pastinya ada aturan untuk kalimatnya ya. Entah ada yang harus nggak pakai spasi dari kalimat ke kalimat. Terus tuh ini juga heading 1, heading 2. Nantinya kita berfungsi untuk membuat daftar isi juga biar lebih gampang gitu kan. Ada yang kita buat daftar isi secara otomatis. Nah, itu nanti saya akan bahas ke video-video selanjutnya ya. Karena di sini kan saya akan mengajari dasar-dasarnya dulu. Saya akan mengajarkan tentang dasar dari ataupun tampilan awal lah dari Microsoft Word. Nah, selanjutnya ada insert.
Nah, di insert ini di Microsoft Word kita juga bisa membuat tabel. Nah, di sini kita bisa atur tabelnya berapa, dan kita juga kalau mau gambar sih boleh aja sih ya, kalau misalkan kalian emang punya bakat, apalagi di Word ini kita bisa gambar seperti apa. Terus tuh misalkan insert table yang 4x2 kali ya, takut itu ya, seperti itu jadi bentuk tabelnya. Nanti kita bisa atur. Kembali, selain insert ada juga desain. Nah, di desain ini kita juga bisa atur, misalkan nanti kita buat judulnya mau ditaruh di tengah, di samping, atau di mana ya. Terus tuh ada juga warnanya, ada jenis fontnya. Terus di sini juga ada watermark. Nah, watermark ini merupakan latar belakang dari paper ataupun page kita ya nantinya. Misalkan kalau kita udah ngetik pengennya diisi foto gitu di lembaran kertas itu, ataupun logo gitu kan. Kita lagi buat laporan mau diisi logo, boleh. Ini di sini pengaturannya watermark. Terus ada page color. Nah, page color ini untuk memberi warna pada kertas. Biasanya kalau kalian mau yang iseng-iseng pengen diwarnain kertasnya, ataupun buat biar seru-seruan aja gitu, boleh. Terus tuh page border. Page border ini bisa kita gunakan untuk memberi apa ya, kayak hiasan pada kertas gitu. Misalkan saya mau yang 3D nih, saya mau yang seperti ini. Nanti biasanya ini digunakan pada saat kita membuat cover ya, boleh. Itu seperti itu ya tampilannya teman-teman. Nah, lanjut, selain desain ada juga layout. Nah, di sini ada margin. Nah, di margin ini kita bisa mengatur ukuran kertas, ataupun bukan ukuran kertas ya, maksudnya bisa mengatur posisi kalimat ataupun apa ya dibilangnya, posisi kalimat yang ataupun kata yang kita buat, mau yang di tengah boleh, terus itu mau yang 3 cm, 4 cm boleh gitu. Di sini kita atur. Terus orientation. Nah, orientation ini kita bisa mengatur posisi kertas, landscape atau portrait. Misalkan yang portrait yang saya gunakan ini adalah bentuk portrait. Jadi posisinya dari atas ke bawah gitu. Kalau ini posisinya menyamping, kertasnya menyamping. Jadi lebih lebar ke samping gitu. Seperti ini ya teman-teman. Terus lanjut, di sini ada size. Size itu merupakan ukuran. Jadi ukuran kertas. Nah, ukuran kertasnya entah kita mau buat A3, legal, tabloid, letter, ataupun A4, B4, B5 gitu ukuran kertasnya boleh. Terus ada columns. Nah, columns ini kita bisa dalam satu kertas itu kita bisa membuat kalimat bisa 3, 2 gitu. Misalkan saya ambil contoh ya. Mana itu? Saya akan ambil dokumen. Nah, misalkan seperti ini. Yang di sini saya mau kolom yang 2. Nah, itu. Jadi di sini bisa 1, di sini juga 2. Nah, selanjutnya. Nah, biasanya ini kita bisa kita gunakan pada saat kita membuat abstrak ataupun karya ilmiah. Biasanya kan pakai ini ya. Boleh. Nah, lanjut. Selain itu, di sini kita bisa atur ukuran spasi.
Lanjut, selain layout, kita masuk ke menu reference. Nah, menu reference ini biasanya paling lumrah ya. Kita pada saat membuat makalah di menu reference ini kita bisa buat ataupun kita atur di sini cara membuat daftar isi. Daftar isi misalkan kita ketikkan di sini, terus itu juga nanti kita akan untuk daftar isinya ataupun daftar pustaka kita bisa pilih di sini. Ini daftar isinya nanti mau disusun sedemikian rupa mau bagaimana gitu kan. Nah, terus lanjut ke mailings gitu. Mailings ya, di sini cuma ada sedikit mungkin. Lanjut ke review. Nah, di review kita bisa translate kata ataupun bisa menggunakan, misalkan kita mengubah bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris misalkan, bisa diatur di sini menggunakan language. Terus word count, di sini kita juga bisa mengaturnya. Lanjut ke view. Nah, di sini kita bisa misalkan kalau udah ngetik pengen yang di zoom yang mana gitu kan. Nah, mungkin hanya sekian perkenalan aja mungkin dulu kali ini ya dari Microsoft Word tahun 2016 yang saya berikan pada kesempatan kali ini. Mungkin lain kali saya akan ajari ataupun buat video tentang tutorial bagaimana caranya membuat daftar isi ataupun daftar pustaka secara otomatis. Baik, sekian dari saya pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih, jangan lupa like, follow, dan juga subscribe. Jangan lupa juga share ya teman-teman kalian supaya kita semua sama-sama belajar tentang Microsoft Word. Apalagi sekarang di dunia yang serba daring, kita harus tahu dan paham tentang Word ya. Bukan hanya Word, tapi juga Excel, Access, dan juga PowerPoint. Itu yang paling penting. Oke, baik. Sekian. Terima kasih.